Mari kita masuk ke dalam doa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Bapa. Hari ini kami boleh datang untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengubah hidup kami, dan biarlah firman-Mu juga boleh memimpin hidup kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Tuhan, biarlah Engkau kuasai dia dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami, dan sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami usir segala anasir jahat untuk keluar daripada ruangan ini, dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, judul hari ini adalah Dia itu adalah jawabanku. He is the answer. Tuhan adalah jawabannya. Tuhan menghendaki setiap kita itu mengalami kemenangan di setiap persoalan hidup kita, serta memiliki iman yang semakin besar dan semakin teguh. Mari kita melihat di dalam Mazmur 121, kita membacanya. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Tuhan penjaga Israel, Mazmur 121. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bahwasanya Tuhan ingin kita mengalami kemenangan dalam hidup kita, dalam setiap persoalan hidup kita, sehingga iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Melalui Mazmur 121 ini, kita dipimpin untuk melihat bagaimana kita memiliki iman yang teguh di dalam segala persoalan hidup. Dan di dalam Mazmur 21 dimulai dengan pertanyaan dari pemazmur ketika melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dalam dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Yaitu dia melihat, melayangkan matanya di gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan dia? Mengapa demikian saudara sekalian? Karena pemazmur melihat pada waktu itu melayangkan mata ke gunung-gunung Sion. Di mana gunung Sion itu adalah perjalanan mereka, perjalanan ziarah. Mereka setiap tahun 3 kali sehari, 3 kali setahun mereka pergi ke Bait Allah untuk beribadah pada Tuhan. Dan pada waktu melewati gunung-gunung itu mereka takut kepada banyak terjadi ada perampok ya, ada pencuri yang akan mengintai mereka, dan mereka was-wasan pada waktu itu. Maka karena di tanah Israel di dekat di Bukit Sion, mereka dikelilingi oleh bukit semua. Dan bukit yang menjulang tinggi itu adalah Bukit Sion, di mana kehadiran Tuhan ada di sana, di mana Bait Allah didirikan di sana. Maka pemazmur mulai dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, yaitu Gunung Sion. Di baliknya ada kota Yerusalem, dan di sana ada Bait Allah. Maka di sana akan datang pertolongannya. Seperti yang kita lihat, mereka itu sering mengalami masalah, yaitu ada perampok yang merampok harta mereka, seperti yang diceritakan di dalam cerita daripada orang Samaria yang baik hati itu, di mana pada waktu ada orang turun daripada perayaan ya di Yerusalem, mereka turun dari Yerusalem ke Yeriko, di mana di tengah jalan dia dirampok habis-habisan dan dia dipukulin. Maka di sana ada orang imam lewat, ada orang Lewi lewat, mereka tidak menolong menolong dia. Tapi hanya ada seorang Samaria yang baik hati menolong orang yang dirampok tersebut. Dan di sini kita melihat, kita sebagai orang Kristen, kita juga mengalami pengalaman rohani seperti ini. Dan perjalanan iman kita menuju kepada Yerusalem baru, yaitu kota surgawi. Di mana di dalam perjalanan ini kita juga mengalami persoalan hidup kita, yaitu kita menghadapi pencuri sukacita, ya, mencuri damai sejahtera kita dalam hidup ini, sehingga kita mengalami stres, frustrasi, kita mengalami pusing-pusing, kita mengalami apalagi khawatir dan sebagainya.
Maka melalui Mazmur 21 ini kita diingatkan sekali lagi bahwa setiap ancaman bahaya bisa disingkirkan oleh kepercayaan kepada Tuhan yang tidak tergoncangkan itu. Yaitu bagaimanakah pada waktu kita mengatakan dari manakah akan datang pertolonganku, pada waktu kita bertanya, maka jawabannya itu adalah pertolongan itu datangnya daripada kita mengandalkan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yaitu fokus itu berpusat dari gunung secara fisik kepada pencipta daripada gunung itu, yaitu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang tidak pernah tidur. Pemazmur ini dapat saja melayangkan matanya ke Bukit Sion selaku tujuan pengembaraan ziarahnya itu, yaitu Bukit Allah. Di mana Mazmur pasal 3 ayat 5 mengatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kemudian Mazmur 20 ayat 3 mengatakan, kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Mazmur 134 ayat 3 berkata, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Ya, jadi kita tuh anak-anak Tuhan, kita senang pergi ke bait Allah. Kita senang pergi ke gereja untuk berbakti kepada Tuhan. Seperti lagu ini ya. Ku mendaki ke Bukit Sion. Ya, ku jalani bersama-sama. Jadi sambil mengharapkan segala pertolongan yang dibutuhkannya dari Bukit Sion itu dan daripada Allah Sion. Atau ia dapat juga merasa takut terhadap bahaya-bahaya dalam perjalanan pegunungan ini. Dan selalu was-was terhadap serangan-serangan tiba-tiba dari ngarai-ngarai dan di celah-celah pegunungan itu. Maka bagaimanapun juga Allah pencipta ada Allah yang maha kuasa. Itulah penolongnya. Dan menariknya saat pemazmur melayangkan matanya ke pegunungan Sion, maka beratus-ratus tahun kemudian kita melihat Tuhan memberikan jawabannya secara klimaks. Karena di salah satu puncak di pegunungan Sion itu, maka Tuhan memberikan solusi, yaitu Mesias yang dijanjikan itu, yaitu melalui Yesus Kristus yang disalibkan di Bukit Golgota itu. Di mana di dalam Yesus Kristus ada pertolongan yang sejati, di mana dosa-dosa kita akan diampuni dan kita akan dibebaskan daripada hukuman neraka dan kita akan diperbaharui hidupnya. Hidup kita yang tadinya menderita karena tekanan daripada beban dosa, maka melalui darah pada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal ini membebaskan kita daripada kuasa perbelengguan iblis dan perbelengguan daripada tekanan dosa. Sehingga kita masalah manusia yang sesungguhnya itu penderitaan, takut akan kematian, itu akan diselesaikan dengan kematian anak Allah yang tunggal Yesus Kristus, yaitu Mesias, Raja yang dijanjikan kepada umat Israel, Raja kekal itu. Seperti kita melihat di dalam pengakuan iman rasuli kita yang mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Itulah pengakuan iman kita, di mana secara mutlak kita tahu melalui firman Tuhan, satu-satunya yang dianugerahkan diwai kepada kita, yaitu yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, rumput-rumput dan tumbuhan, itu adalah Tuhan. Seorang ateis bertanya, bagaimanakah ada Tuhan? Bagaimana cara engkau membuktikan ada Tuhan? Maka orang tersebut mengatakan, engkau melihat ruangan ini yang begitu besar. Apakah orang yang sudah membangunnya sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu? Apakah tidak ada yang menciptakannya gedung ini? Tentu saja nonsen. Ada yang membentuknya, ada yang arsiteknya dan yang mendirikan gereja ini. Demikian juga Tuhan yang menciptakan dunia ini pada waktu kita belum ada. Ya, dari tidak ada menjadi ada. Pada waktu kita belum lahir, kita enggak menyaksikannya, tapi
kita melihat buatan tangannya itu, the creation, dia punya ciptaan, seperti kita melihat bunga yang begitu strukturnya begitu unik. Kita melihat struktur daripada es, ya, bunga es itu begitu unik. Dan kita manusia, ya, melalui mata saja ada seorang saintis, dia bisa percaya kepada Tuhan itu ada. Dan kita diciptakan begitu uniknya, Tuhan itu ada. Jadi dipastikan bahwasanya Tuhanlah yang mendesain semuanya itu. Di sini kita melihat saudara sekalian, ya, Tuhanlah yang menciptakan kita dan Dia tidak membiarkan kita itu tergeletak. Dia tidak membiarkan kita itu udah dicipta dibuang aja begitu saja. Diciptakan terus dia lepas tangan. Tapi Dia tetap melihat kita. Ya, Dia menciptakan kita dan matanya terus melihat kepada kita dan Dia tidak membiarkan kita. Maka dari mana pertolongan kita datang? Pertolongan kita itu datangnya, jawabannya adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan yang juga tidak meninggalkan buatan tangannya, yaitu Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, yang bisa lahir di dalam hati kita dan selalu menjadi juru selamat kita dan menjadi Tuhan kita. Mari saudara sekalian, kita percaya kepada Tuhan yang hidup ini, seperti pada waktu murid-murid menjalani Laut Galilea, di mana pada waktu bersama dengan Tuhan Yesus, di mana pada waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan. Dan pada waktu itu ada angin yang begitu besar dan obat begitu besar, hampir menghancurkan kapal itu. Dan kita melihat Yesus di sana tenang saja dan tertidur. Tapi Yesus itu dalam keadaannya sebagai manusia dan sebagai 100% manusia dan 100% Tuhan, dalam memiliki dua natur dalam satu pribadi, ya, karena Allah menjadi manusia. Dan pada waktu itu mereka membangunkan Yesus. Apakah engkau membiarkan kami binasa? Yesus bangun dan mengatakan, mengapa engkau takut? Di manakah imanmu? Ya, jadi Yesus itu di sini menegur kepada mereka, di mana imanmu? Di mana kepercayaanmu kepada Tuhan? Ya, iman itu yang penting saudara sekalian. Iman itu mengalahkan dunia. Iman mengalahkan setan. Iman mengalahkan dosa. Iman mengalahkan ketakutan. Dan di sanalah Tuhan berkata, kenapa engkau takut? Lalu Yesus mengatakan, diam dan tenanglah. Maka angin dan danau itu dan ombak itu menjadi reda. Maka mereka itu melihat Yesus, siapakah Yesus sehingga angin dan danau pun itu takut kepada Dia. Mari saudara, kita percaya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah Tritunggal yang besar, Allah Tritunggal yang great, ya, yang maha kuasa itu. Yang kedua saudara sekalian, di manakah pada waktu kita melayangkan mata kita ke pegunungan ke pegunungan ini, dari manakah akan datang pertolonganku? Yaitu kita melihat bahwa Allah itu aktif menjaga umatnya. Allah itu jawabannya adalah Allah, Dia aktif itu menjaga umatnya, yaitu di ayat 3, 4 dan 5a. Ia tidak membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ia tidak membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Lebih tepat adalah terjemahannya dikatakan di sini penjaga, ya, lebih tepat adalah Dia yang menjagamu. He who keeps you will not slumber nor sleep. Ia yang menjagamu itu tidak akan tertidur, ya. Memakai kata kerja aktif. Jadi ini menunjukkan Tuhan itu secara aktif menjaga kita pagi, siang dan malam. Di mana Allah Israel itu bukan seperti dewa Baal pada zaman Perjanjian Lama di dalam 1 Raja 18 ayat 27, di mana Nabi Elia pada waktu itu ada pertandingan dengan Nabi Baal di Bukit Karmel. Dikatakan kalau kamu percaya kepada Baal, ikutilah dia. Kalau kamu percaya pada Tuhan, ikutilah Allah Yahweh. Lalu dikatakan pertandingan di dalam bukit itu diadakan pengorbanan. Lalu di sana dia pengorbanan, ada korban binatang taruh di sana, domba atau apa. Terus kemudian
berserulah dewa-dewa nabi palsu itu, nabi Baal. Lalu mereka itu berdoa kepada dewa Baal, tapi dari pagi siang malam mereka berdoa. Tidak ada api yang turun dari langit untuk membakar korban persembahan mereka. Sampai mereka menoreh-noreh badannya itu sampai berdarah-darah. Tetapi tidak ada jawaban dari Baal itu. Maka Nabi Elia mengejek dan berkata pada mereka, di dalam 1 Raja 18 ayat 27, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Tapi dia itu adalah Allah yang sepanjang sejarah terus menerus menopang umatnya. Jadi kita melihat bahwasanya pada waktu itu mereka berdoa pada Baal, Baal tidak mendengar, dan Elia berkata mungkin dia sedang tertidur. Dan kemudian memang tidak ada jawabannya, nggak ada api yang turun langit. Begitu Nabi Elia ini berdoa kepada Tuhan Allah Yahweh, maka api segera turun daripada langit membakar korban persembahan daripada Nabi Elia itu. Meskipun sudah disirami air banyak sekali, lalu api segera turun. Itulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Maka sembahlah. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan, sembahlah Tuhan yang benar, yang asli. Ya, Dia itu adalah Tuhan sepanjang sejarah yang terus menerus ya berbicara dan memanggil umatnya untuk kembali kepada Dia, karena Dia menciptakan mereka. Kejadian pasal 3 ayat 9, pada waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan secara aktif memanggil Adam untuk kembali pada Dia dan bertanya, Adam, di manakah engkau? Di manakah engkau, Adam? Demikian juga pada waktu masa Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Maka Tuhan itu memanggil, ya, menolong secara aktif, menolong orang Israel untuk dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Diberikanlah 10 tulah, 10 hukuman pada orang Mesir itu, pada Raja Firaun, sehingga Firaun melepaskan mereka daripada Mesir, daripada perbudakan. Setelah bangsa Israel berzina meninggalkan Tuhan dengan menyembah kepada berhala, maka sepertinya Tuhan itu diam saja. Namun kemudian Tuhan membuang mereka ke Babel selama 70 tahun. Ya, kemudian kita melihat Israel sebelah utara dibuang ke Asyur ya. Dan di sini kita melihat Tuhan setelah mempanis mereka ataupun memberikan suatu disiplin pada mereka, maka Tuhan memelihara umatnya sampai kita melihat melalui Mesias, yaitu Yesus Kristus, Raja yang diurapi Tuhan, Raja yang kekal. Matius 1 ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kata-kata kembar dikatakan di sini, ya. Ayat yang keempat. Ayat keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, yang memberikan arti, ya, ada kata-kata kembar di sini, ya. Tidak terlelap, tidak tertidur, memberikan arti kepastian, di mana diulangi 2 kali, ada suatu penekanan khusus. Dalam hal ini berarti telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Maka Tuhan itu tidak pernah tidur, ya. Tuhan itu tidak pernah tidur, Dia aktif terus-menerus menjaga kita. Dikatakan di sini, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Jadi Tuhan secara aktif menjaga kita semua umatnya yang percaya kepadanya. Jadi seperti seorang yang penjaga malam di San Jose, ada seorang yang menjaga malam. Jadi dia pada waktu malam dia menjaga malam, tapi dia boleh tidur, dia bisa tertidur. Dan kalau dia melihat ada perampok atau ada pencuri yang datang,
maka dia nggak turun tangan sendiri, dia tinggal call 911 begitu. Nah, tidak seperti Tuhan kita yang menjaga malam. Dia terus menolong kita pada waktu kita tidur pun Tuhan menjaga kita. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tertidur, tidak terlelap di sini. Tuhan segera menolong kita setiap saat. Pada waktu kita panggil dia, dia langsung menjawab kita. Di sini saudara sekalian, menjelaskan, memberikan kepada kita bahwa Tuhan terus-menerus secara aktif menolong kita, dan kita hanya memanggil namanya saja. Maka di tengah situasi dunia ini yang sedang ribut ya, kata kakak saya ya, yaitu kita terjadi di Irania, yaitu kita melihat ada peperangan di Timur Tengah. Maka kita kadang merasa takut dan khawatir. Tetapi kita melihat bahwasanya God is in control. Tuhan ada di dalam kontrol kita. Maka sebagai anak Tuhan kita hanya berdoa saja kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah memberi kemenangannya kepada kita melalui pekerjaan yang sudah diselesaikan, sudah finish oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus sudah melakukan pekerjaannya, sudah sempurna, sudah menyelamatkan kita di atas kayu salib. Maka kita hanya berdoa saja kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kemenangannya kepada kita, dan kita hanya tinggal diam saja karena Tuhan secara aktif menolong kita. Yang ketiga saudara sekalian, Tuhan jawaban bagi kelemahan hidup kita. Mazmur 121 ayat 3 sampai ke 5. Ayat ketiga mengatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Penjagamu tidak akan terlelap. Kaki goyah itu menunjukkan bahwa kita sudah menjadi lemah ya, kaki kita goyah. Tetapi dia tidak membiarkannya seperti tanah yang mereka injak ketika mereka akan pergi ke Yerusalem ya. Mereka menginjak tanah bebatuan, mereka mungkin slippery tanahnya, mungkin ya tanahnya itu, jadi mereka bisa terjatuh. Tetapi dia tidak membiarkan kita terjatuh. Bahkan dia menjadi jawaban bagi persoalan hidup yang melemahkan hidup kita itu. Ayat kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mengapa di sebelah tangan kananmu? Karena ada sejarah bahwa para prajurit Israel itu, kalau mereka itu berperang ya, maka tangan kirinya sudah memegang tameng ya. Artinya sudah ada perlindungan, ternaungi oleh dan sudah terjaga, terlindungi oleh tameng. Tetapi tangan yang sebelah kanan ini yang memegang pedang, belum ada, masih bisa kena serangan daripada musuh, bukan? Maka bisa kena serangan, maka Tuhan menjaganya dan dia memberikan jawaban bagi kelemahan hidup kita. Sebelah kanan ini Tuhan itulah yang menjaganya, menjaga tangan kanan orang yang berperang itu. Maka Tuhanlah yang menjaga kita dan memberikan jawaban dari kelemahan-kelemahan hidup kita. Di mana kelemahan hidup manusia itu adalah dosa, penderitaan, dan takut akan kematian. Namun kita memiliki Yesus yang telah menanggung dosa kita dan penderitaan-penderitaan kita di atas kayu salib dan mengalahkan kematian. Yesus itu, dia bangkit pada hari ketiga. Yesus mengalahkan kematian. Maka kita yang percaya kepadanya juga akan mengalami kekuatan dalam kelemahan kita. Karena Yesus menang, maka kita yang percaya kepadanya juga akan mengalami kemenangan. Maka kita yang lemah, kita patut berseru kepada Tuhan dan dia segera akan menolong kita. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi Mazmur ini bukan hanya untuk orang Israel saja ya secara fisik, tapi bagi orang Kristen kita juga disebut adalah keturunan Abraham, kan? Kita sudah dimasukkan ke dalam keturunan Abraham dan keturunan Israel secara rohani. Ayat yang keempat kita melihat Tuhan itu tadi sudah menjawab segala kelemahan hidup kita. Dia adalah jawaban. He is the answer of all our trouble, of our weakness.
Dan kemudian yang keempat, Tuhan menjaga selamanya. God protect us forever. Mazmur 121:7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan bukan hanya menjaga kita dari segala lawan. Tadi katakan ya, ayat ke-6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Jadi Tuhan bukan hanya menjaga kita terlepas dari segala lawan, bahwa kita melihat matahari tidak akan menyakiti kita, dan juga bulan pada waktu malam tidak akan menyakiti kita, ya kan? Tetapi juga dari segala kecelakaan, ya. Bukan saja kita menjaga kita daripada lawan, tapi juga daripada segala kecelakaan, segala macam kesukaran, dan di dalam seluruh kegiatan hidup ini dan untuk selama-lamanya. Yesus yang mati dan bangkit itu berjanji untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman, yaitu melalui Roh Kudus-Nya yang tinggal dalam kita. Yang percaya kepadanya, Tuhan akan menyertai kita, dan di dalam diri kita ada Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, yang akan memimpin kita kepada firman Tuhan selalu, yang akan mendirect hidup kita. Di tengah kehidupan kita yang penuh dengan bahaya ini, kita harus ingat bahwa kita harus ingat bahwasanya tangan Tuhan yang kuat itu memegang kita untuk selama-lamanya. Tangan Tuhan yang kuat itu, ya, kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-28. Yohanes pasal 10 ayat 28 bunyinya demikian. Ayat ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi tangan Tuhan itu begitu kuat memegang kita. Tidak ada seorang pun yang mampu merebut kita dari tangan Tuhan. Karena Tuhan yang terlebih besar dari segalanya yang ada di dunia ini. Maka kita perlu datang kepada Tuhan. Maka tangan Tuhan yang kuat itu tidak akan melepaskan kita. Sehingga apapun yang menjadi masalah kita, jangan kita menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah dan tidak pernah melepaskan kita untuk menghadapi hidup kita sendiri. Tetapi Dia menyertai kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya. Matius 28 ayat 20b mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dimanapun kita berada, ada Tuhan beserta dengan kita, maka kita tidak akan takut. Di dunia ini maupun dunia akan datang, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Melalui Tuhan Yesus kita sampai kepada Allah Bapa. Karena Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak berkata aku ini adalah guru atau bagaimana ya. Aku adalah guru, tapi Yesus akulah jalan. Aku ini adalah menyatakan identitasnya sebagai Tuhan Allah, Yahweh. Ya aku, karena Yesus adalah anak Allah ya Allah juga, ya kan? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi kita harus terima Yesus di dalam hati kita, dan kita bertobat daripada dosa-dosa kita, dan kita mengikut Tuhan selamanya. Ada seorang yang bernama John Newton, di mana dia lahir 1725 sampai 1807. Seorang kapten kapal budak yang kejam. Dia pernah mengangkat
budak dari Afrika ke Amerika. Dan juga tumbuh sebagai seorang pemberontak yang mengejek iman Kristen. Ia menyebut dirinya sebagai penghujat dan orang bejat. Dan kemudian suatu hari setelah hidup di dalam keputusasaan dan mengalami berbagai bahaya pada waktu dia lagi naik kapal itu ya. Dia lagi naik kapal gitu, lagi mau melakukan dia lagi naik kapal. Dan pada waktu itu ada badai yang besar, yang berat sekali, badai besar laut yang hampir menenggelamkan dia. Jadi John Newton pada saat itu sadar dia dalam keadaan bahaya. Lalu dia cepat-cepat berdoa kepada Tuhan pada tahun 1748. Dia berserah kepada Tuhan dan dia mengalami pertobatan. Dan akhirnya Tuhan meredakan daripada badai itu dan dia selamat. Dan akhirnya John Newton kemudian dia meninggalkan pekerjaan menjual budak itu, lalu dia ke Inggris menjadi hamba Tuhan di sana. Dia menjadi pendeta di gereja Inggris selama 20 tahun lebih. Dan dia juga menuliskan lagu hymn yaitu Amazing Grace. Pernah ya dengar lagu itu ya? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Jadi Amazing Grace, aku yang dulunya itu adalah hilang, sekarang ditemukan. Buta, tapi sekarang melihat. Saya bukan orang yang seharusnya saya saat ini, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan aku pada saat ini. Dan dia meskipun sudah sampai tua, dia mengatakan dia diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan yang tidak terbelikan. Kasih karunia Tuhan bukan karena usahanya sendiri. Jadi kita juga diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, tapi karena jasa Tuhan Yesus Kristus yang mengalirkan darahnya bagi kita. Maka kita pun bersyukur kepada Tuhan dan patut kita berterima kasih pada Tuhan untuk selalu melayani Tuhan kita Yesus Kristus, dan selalu kita mau diisi oleh firman Tuhan. Demikianlah hidup daripada John Newton ini. Demikian saudara sekalian, hidup kita juga demikian. Kita mendapatkan pertolongan Tuhan dan kita jangan lupa juga untuk selalu datang kepada Tuhan dan melayani Dia. Karena Dia worthy of our praise. Dia layak untuk kita layani dan kita hormati. Amin semuanya. Mari kita saudara sekalian, kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah situasi dunia ini yang pada saat ini sedang ribut, biarlah Tuhan kami juga boleh ditenteramkan oleh firman-Mu, bahwa jawabannya adalah Engkau ya Tuhan. Bahwasanya kami boleh bersandar kepada Engkau, karena adalah Engkau Tuhan yang hidup. Pertolongan kita datang daripada Engkau ya Tuhan, yang menciptakan kami dan juga yang menebus kami, yang mengasihi kami, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, yang memanggil kami untuk kembali kepadamu. Dan kami mengetahui bahwa pertolongan Engkau selalu aktif menjaga kami. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa aktif menjaga umat-Nya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan, bahwasanya Engkaulah Tuhan yang mampu menjawab segala kelemahan daripada hidup kami Tuhan. Dan bahwasanya ya Tuhan, kami juga boleh diingatkan lagi bahwa Tuhanlah menjaga kami selama-lamanya. Engkau adalah Tuhan yang kekal. Engkau memberikan kekekalan juga kepada kami, dan Engkau menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami bisa bersandar kepada Engkau karena Engkau bisa disandari Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini, di mana Engkau berkata Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan pada waktu kami mengalami penderitaan, mengalami kematian sekalipun Tuhan, Engkau beserta dengan kami sampai kepada akhir zaman. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.